Kita berikan segala pujian hormat hanya untuk Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan, rahmat dan anugerahnya yang menyertai kita pribadi lepas pribadi. Silakan duduk Bapak. FGB men, be strong in the Lord. Ya karena nggak ada ibu-ibunya, kita nggak usah yel-yel ibu-ibunya. Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat yang saya kasihi. Senang sekali bisa bertemu di pagi hari yang indah ini bersama Bapak-Bapak. Dan saya percaya kerinduan saya tercapai untuk bisa berada di tengah-tengah Bapak-Bapak sekalian. Yang saya kasihi dan saya hormati Bapak Beni Rianto, MVP Jateng 3. Yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Susanto, RP Yogyakarta. Yang saya kasihi sahabatku yang baik, yang selalu jadi dokter spesialis untuk segala permasalahan, Bapak Alex Setia Prayoga. Yang saya kasihi MVP kita, Bapak Rudi Yap. Yang saya kasihi Bapak John Thompson, sekarang dapat tugas makin banyak sebagai Direktur SOTV. Yang saya kasih Bapak senior kita, Pak Wahyudi, ada Pak Haryanto, dan seluruh teman-teman yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Sahabatku FGB, MFI, dan LOF, karena tidak ada LOF saya nggak sebutlah, yang saya kasihi dimanapun berada. Selamat berjumpa dalam acara konvensi atau join konvensi regional yang dapat terselenggara dengan baik pada hari ini untuk merayakan apa yang telah kita capai dan mengevaluasi hal-hal yang perlu kita perbaiki yang sudah kita lewati tahun 2023 dan serta menyusun rencana kerja kegiatan tahun 2024. Konvensi regional tahunan diselenggarakan untuk memenuhi anggaran dasar puisi bab 10 pasal 25 butir 2 tentang rapat umum anggota regional, di mana disebutkan tujuan konvensi antara lain untuk membahas dan melaporkan kinerja kegiatan perkumpulan di skala regional selama setahun berjalan, menyusun rencana kerja pengurus regional, usulan pembukaan regional baru, serta untuk mengambil keputusan-keputusan FGB MFI Indonesia secara sirkuler jika diperlukan. Evaluasi dan pembahasan laporan kegiatan tahun 2023 perlu dilandasi dengan sikap terbuka, mau saling belajar. Jika ada kendala yang dihadapi regional tertentu, mari cari akar masalah dan kita diskusikan usulan alternatif atau solusi yang terbaik. Dan dalam pembahasan atau masukan positif dan berguna yang disampaikan oleh salah satu peserta konvensi, kita tidak ragu untuk pelajari dan mencontoh, serta bila diperlukan jangan ragu untuk dibagikan kepada regional lain
agar kita semua tanpa terkecuali dapat bekerja dengan simpel, fokus, dan efektif guna menambah anggota, melahirkan chapter baru, dan menguatkan chapter yang sudah ada. Oleh sebab itu saya mengimbau pada kesempatan yang baik ini dan yang berbahagia ini untuk kita saling bergandeng tangan, sehati sepikir, dan kita tetap menjaga unity. Karena di mana ada kesehatian, ada sepikir, ada unity, maka di situ ada berkat Tuhan tercurah di semua area kehidupan kita. Saudaraku para FGB Men yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa periode tahun 2020-2024 adalah periode transformasi. Kita melanjutkan periode sebelumnya yang dinamakan periode breakthrough dengan mengharapkan terjadinya multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Tema kita tahun ini adalah impactful life atau hidup yang berdampak. Pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa terkait dengan kelengkapan personil organisasi baik pada tingkat nasional maupun regional, semua fungsi telah terisi dengan baik dalam FGB MFI Indonesia maupun LOF, dan saat ini telah berjalan dengan cukup baik. Begitu pula dengan 4 departemen yang kita punyai, semua telah berjalan sesuai harapan. Fokus tahun 2024 yang telah kita canangkan adalah komitmen for multiplication atau komitmen untuk pelipat gandaan, dengan tujuan selain meneruskan program yang telah berjalan baik di tahun 2023, di mana fokus kita adalah hidup yang berdampak, dan tahun 2024 kita akan fokus pada komitmen pelipat gandaan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti konvensi yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. FGB Men, be strong in the Lord. Thank you. Terima kasih Pak Dali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh sekali lagi datang ke hadapan Engkau. Tuhan, kami mau lebih dalam mengenal Engkau, lebih peka mengenal suara Engkau, dan setia melakukan Engkau. Pimpin setiap kami, waktu yang singkat di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. FGB Men, be strong in the Lord. Ya, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di tempat ini. Saya akan membahas topik tentang fast. Saudara, FGB Men berdiri 1991, sudah 72 tahun, 72 years, ya. Salah satu organisasi marketplace yang tertua dan mungkin terbesar juga, yang masih stay, masih bertahan. Ada beberapa hamba Tuhan bilang begini, bahwa full gospel itu sudah lewat, sudah tidak masanya lagi. Apakah benar seperti itu? Full gospel masa peaknya sudah lewat menurut beberapa hamba Tuhan, bukan di sini, di tempat lain. Apakah benar seperti itu? Saya lepas dari semua ketidaksempurnaan kita, FGB MFI masih stay sampai dengan hari ini. Kita bersyukur kita masih dipakai Tuhan untuk di wadah ini, masih menghasilkan jiwa-jiwa di marketplace. Kita bahkan dikenal sebagai organisasinya orang pintar, orang hebat, punya networking yang bagus. Kita ada visi misi
yang membuat kita stay sampai hari ini. Kita ada, tadi Pak Dali bicara tentang faith come by hearing. Hari-hari ini, kemarin saya bicara Pak Alex, ya. Semakin hari, waktu yang buat kita untuk menulis itu semakin panjang, karena kita sudah masuk ke dalam kitab Keluaran. Saya nggak bisa bayangkan nanti masuk ke imamat lebih banyak lagi. Tetapi kita punya orang-orang yang masih tetap stay. FCBH sangat memberkati banyak orang, termasuk saya sendiri secara pribadi. Ada Strength of SUTV, banyak kegiatan-kegiatan. Tetapi saya mau katakan saudara, semua itu akan sia-sia kalau chapter tidak hidup. Semua kegiatan kita akan sia-sia kalau chapter tidak berjalan. Chapter adalah ujung tombak. Chapter adalah ujung tombak. Chapter presiden sangat penting sekali karena mereka lah orang-orang di bawah sana yang setiap hari menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Kita punya nilai di Full Gospel yang dinamakan FAST, faithfulness, accountability, submissive, dan transparansi. Sangat penting sekali buat kita untuk mengetahui value kita ini. Kalau kita tidak tahu value kita tidak akan tahu resiko apa yang kita perlu ambil, resiko apa yang kalau kita perlu hindari. Kalau kita tidak kenal value kita nggak tahu strategi kita, strategi yang apa yang tepat, yang mana yang tidak tepat. Sebagai businessman dan kaum profesi FGB man, apa yang menjadi ciri khas kita? Apa yang menjadi ciri khas kita di marketplace? Ketika kita bilang kita Full Gospel Businessman Fellowship International members, apakah yang menjadi ciri khas kita? Apakah kita dikenal hanya sebagai orang yang ada di mana-mana, orang yang gampang lompat sana lompat sini? Apakah kita dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan, perkataan kita, perbuatan kita? Apakah kita dikenal Full Gospel orang yang suka ribut? Orang yang mementingkan kepentingan pribadi di atas segala-galanya? Apakah FGB man di marketplace dikenal sebagai pengusaha yang abu-abu? Spiritual oke, duniawi pun oke. Tadi pagi kita bicara, saya kaget sekali. Ya. Masih banyak, katanya, masih banyak FGB men yang bermain di area abu-abu. Apakah seperti itu kita dikenal di marketplace, di masyarakat? Ketika saya bilang saya adalah FGB members. Oh, FGB members ya, yang begitu-begitu ya. Apakah seperti itu nilai kita? Faithfulness, kesetiaan, ya, kesetiaan. Sudah banyak orang pintar, banyak orang kaya, orang hebat, orang berpengaruh, tetapi tidak banyak orang setia. Tidak gampang mencari orang setia, saudara. Saya mau tanya, Tuhan mencari orang yang sukses atau cari orang setia?
Apakah Tuhan cari orang yang sukses atau cari orang yang setia? It's not how good we begin, but how well we end. Bukan seberapa bagus kita memulai, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Apakah kita tetap setia sampai akhir? Apakah kita bisa menyelesaikan dengan baik? Apakah sebagai chapter president, VREP, RD, regional board, kita bisa menyelesaikannya, tidak berhenti di tengah jalan? Apakah kita bisa fokus terhadap tugas yang diberikan? Apakah kita hanya sibuk ngurusin orang lain? Apakah kita bisa fokus setia apa yang tugas yang diberikan? Tugas yang diberikan national president, regional president, VREP, RD. Apakah kita bisa setia fokus melakukan apa yang kita katakan? Kita lakukan. Madam Teresa berkata demikian, I am not praying for success, but I'm praying for faithfulness. Theodore Roosevelt, Presiden Amerika, dia berkata apa? It is better to be faithful than to be famous. Lebih baik setia daripada terkenal. Apakah kita bisa ketika di top kita berapi-api, tetapi ketika kita tidak ada jabatan kita loyo? Apakah kita bisa seperti itu? Ketika muda kita semangat berapi-api, ketika mulai berumur saya katakan kita boleh pensiun dari bisnis kita, dari pekerjaan kita, tetapi kita tidak mungkin pensiun dalam melayani Tuhan. Apakah kita bisa tetap setia sampai akhir tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Kesetiaan tidak tergantung dari umur, saudara. Tidak tergantung dengan umur. Kesetiaan yang sejati tidak diukur ketika kita terkenal, ketika kita sukses, ketika kita kuat, ketika berhasil. Kesetiaan diukur ketika kita menghadapi masalah, menghadapi perbedaan, menghadapi pertemuan. Apakah kita tetap bisa setia? Saudara, FGB MFI di Indonesia bisa sampai hari ini karena masih banyak leaders yang setia. Ada yang 20 tahun, 30 tahun masih di Full Gospel, bahkan 40 tahun masih stay di tempat ini. Saya bersyukur hari ini saya duduk sebelah dengan Pak Hong Tai. Saya ketemu 10 tahun lalu. Saya banyak mendengar. Masih ada hadir sampai di Full Gospel. Tuhan masih bisa pakai Pak Hong Tai. Welcome to the club. Kita bangun sama-sama. Masih banyak teman-teman di Jogja yang setia. Kemarin saya dengan Pak Alex diundang di tempatnya. Pak Alex ada, Pak Alex? Gak apa-apa ya, saya ngomong ya Pak ya. Tempatnya sangat luar biasa, ya. Kita bicara dan kita hitung orang yang saya kenal di Full Gospel di Jogja ini, nama demi nama yang sudah dipanggil. Pak Alex umur 77 tahun, dan dia adalah salah satu orang yang saya sangat respect. 77 tahun, diminta apapun dia kerja, nggak ada jabatan dia kerja.
Saya sampai di Jogja, saudara, kadang-kadang saudara kita nggak perlu lakukan hal-hal besar, hal-hal yang simple bisa menunjukkan kesetiaan kita. One day, Matius 25:23, temu Tuhan. Kita semua berharap dan bilang apa? Welcome my good and faithful servant. Welcome my good and faithful servant. Saudara, mencari jiwa tidak mudah, membangun leaders tidak mudah, perlu proses, perlu kesetiaan untuk terus menerus. Galatia 6:9 berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kalau waktu tiba kita akan menuai kalau kita tidak lemah. Kita yang pernah jadi chapter president pernah tahu bagaimana susahnya cari members. Tidak gampang saudara. Ngapain gitu? Undang nggak bisa. Karena kita dibilang orang gila kan full gospel. Saya pernah jadi chapter president kan. Saya undang orang telepon, minta sampai mohon saudara. Tetapi apakah kita bisa terus lakukan? Banyak orang kita jangkau bukan karena kita pintar, karena orang melihat orang ini setia terus melakukan. Tadi Pak Dali bilang tentang yang movement convention. Saya bicara kesetiaan. 2018 kita sepakat, mulai 2028 akan terjadi bonus demografi. Akan ada 70% anak muda usia produktif di Indonesia. Full Gospel punya beban untuk menginvestasi waktu pada anak muda. 2018, 2019, 2020, 2021 kan COVID. Kita pikir ini apakah bisa terus? Dan ternyata 2021 kita lakukan dan Zoom. 2021 kita lakukan. 2023 kita lakukan lagi. Apakah kita bisa terus setia walaupun kelihatannya tidak populer? Faithfulness itu yang harus menjadi salah satu nilai daripada FGB Man. Ketika orang melihat orang FGB Man, orang yang setia, bukan orang yang lompat sana lompat sini. Accountability. Apakah perkataan kita, janji kita, komitmen kita bisa dipegang enggak? Apakah bisa dipegang? Apakah ketika kita bicara saya akan doa, saya akan bantu, saya akan hadir, bisa dipegang enggak saudara? Perkataan kita apakah bisa dipegang? Roma 14:12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya kepada Allah. Ketika tidak berhasil, apakah kita ambil tanggung jawab atau lempar tanggung jawab? Saya tahu saudara, ini tema yang mungkin tidak suka didengar, tapi Pak Benny minta tolong Pak Rudi sampaikan. Saya berdoa, kebenaran harus sampaikan. Ini buat saya juga. Bicara tentang accountability, apakah perkataan saya bisa dipegang? Apakah ketika saya janji sesuatu, saya bisa tepati? George Washington berkata apa? 99% semua kegagalan datang dari orang yang punya habit making excuses.
Ketika gagal, bikin alasan. Gak bisa, bikin alasan. Apakah FGB Men akan dikenal sebagai orang jago membuat alasan? Atau orang yang bisa bertanggung jawab? Ketika salah, ya salah. Ambil responsibility. Bisa diandalkan. Benjamin Franklin berkata apa? Orang yang jago buat alasan jarang bagus di hal yang lain. Kita sering ketemu orang-orang sangat jago membuat alasan dan biasanya susah dikasih tanggung jawab. Semua bisa, semua mau, tetapi selalu ada alasan. Kalau gagal, kalau berhasil paling depan, kalau tidak berhasil hilang. Apakah kita memiliki ownership? Apa kita ada ownership? Accountability. Saudara, lihat chapter. Kalau chapter loyo, lihat chapter presidennya. Kalau chapter presiden yang saya bilang jago bikin alasan, pasti infonya ke orang lain, gak disupport dan lain-lain. Banyak salesman, istilah apa? Over promise, under delivered. Salesman, janjinya luar biasa, tetapi ketika pelaksanaan enggak seperti itu. FGB Men, accountability, harusnya menjadi orang yang under promise, over deliver. Tidak banyak janji, tetapi melakukan. Ketika orang lihat FGB Men, ini orang yang tidak banyak ngomong, tetapi banyak melakukan. Pak Alex tidak banyak ngomong, tapi sampai di sini. Saya bilang dia the wise man from the east. Orang yang sangat bisa diandalkan. FGB Men, kita butuh orang-orang yang sangat bisa diandalkan. FGB Men, kita keluar sana, kita dikenal FGB Men, orang yang sangat bisa diandalkan. Very accountable. Faithfulness, accountable. Ketiga, S, submission. Bicara submission itu menjadi PR besar bagi bisnismen termasuk saya. Submission, bagaimana kita submission? Ya. Kita yang di kantor, kita memberikan perintah, ya. Biasa orang tunduk pada kita, sekarang di full gospel dia harus tunduk. Apalagi yang di atas kita salah lagi. Apakah kita bisa submissif? Banyak kegerakan, saudara. Banyak perpecahan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada submission. Banyak gereja bangun baru, termasuk full gospel, cepat pecah. Sekarang lagi diusahakan untuk dibalikkan, kemudian kembali. Ketika demo sakral meninggal, ada hal yang sangat chaos terjadi. Demos mengangkat Richard Zakaria sebagai penggantinya. Sementara banyak leaders, orang-orang dekat Demos merasa dia bukan orang yang cocok. Mereka mengusulkan adiknya. Perpecahan, ribut sana ribut sini. Saya mendengar kisahnya beberapa kali. Bagaimana Asia, Singapura dengan kemudian berusaha adiknya maju. Indonesia diajak untuk bersama-sama dengan Asia. Kita boykot. Kita bersyukur kita dapat Allah seperti itu. Dan ketika bicara Indonesia bilang Indonesia submissive pada internasional. Apapun yang diputuskan, mau Richard atau siapa, Indonesia
tentang submisif. Dan sudah hari ini, lepas dari ketidaksempurnaan kita, Indonesia adalah salah satu yang paling baik di dunia. Banyak negara tetangga kita, orang pintar, bahasa Inggris jago, Mandarin jago, orang yang bisa go internasional, orang pintar, orang kaya banyak. Tapi sampai dengan hari ini, karena ada submisif, dari 1 pecah jadi 5. Orang-orang hebat buka sendiri. Kenapa? Tidak ada submisif. Tidak ada submisif. Submission, penundukan membuat kita itu bisa bertahan di tengah-tengah ketidakpuasan. Saya ulangi. Submission membuat Anda dan saya bisa bertahan di tengah-tengah ketidakpuasan. Pemimpin kita belum tentu yang terbaik, belum tentu lebih baik dari anak kita. Tetapi kalau dia dipilih Tuhan, Tuhan yang mampukan dia. Tuhan yang mampukan dan Tuhan yang pastikan dia ada terbaik di masanya. Submisif bukan karena dia lebih pintar, lebih kaya, lebih pengalaman, lebih senior, lebih hebat. Submisif karena Tuhan yang pilih dia. Jadi kita mau tunduk karena kasih, respect kepada orang yang memilih. Bagaimana kalau pemimpin salah? Kalau pemimpin salah bagaimana? Sudah, tunduk bukan berarti mendiamkan orang yang salah. Bukan asal bapak senang. Kalau kita tahu pemimpin kita salah, kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Keputusan di tangan dia, karena dia keputusan Tuhan. Tetapi sebagai anak buah, kita harus memberikan masukan. Kita perlu memberikan masukan. Ingat cerita Saul dan Daud. Berkali-kali Saul mau mematikan dan menghabiskan Daud. Dan Daud punya 2 kali kesempatan untuk menghabisi. Tetapi Daud tahu dia Tuhan yang pilih. Tidak melakukan. Teman-teman, submission. Kalau pemimpin kita salah, ayo kita berikan masukan. Kalau dia tetap melakukan, biar dia bertanggung jawab pada Tuhan. Bukan kita menghakimi. Saya tahu ini gak gampang, susah. Apalagi kita businessman. Pertanyaan lagi, kenapa harus tunduk? Kenapa kita harus tunduk? Karena salah satu hal penting, leaders bertanggung jawab terhadap anak buahnya di hadapan Tuhan. Kita semua leaders, VREP, RP, chapter president, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan orang yang kita pimpin. Ibrani 13 ayat 7 berkata apa? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Saudara, sebagai leaders, kita bertanggung jawab terhadap orang yang kita pimpin. Kita mendoakan orang yang kita pimpin. Makanya kita harus submisif kepada leaders kita. Topik ini memang tidak gampang. Saya bukanya pun tidak gampang, semua agak tegang. Pokoknya kalau nanti ada baca Pak Benny yang minta. Soalnya saya katakan ini submission buat saya juga. Aduh, saya melankolis.
perfeksionis, kritik, ya kan, jago kritis, sangat kritis. Bagaimana bisa? Pak Dali paling tahu lah siapa Rudi. Semua masih perfect gitu. Banyak hal saya nggak setuju. Tapi saya tahu Tuhan pilih dia sebagai MP. Dia tidak sempurna. Mungkin dalam beberapa hal saya pikir saya lebih hebat. Tapi saya pikir kalau Tuhan pilih dia, Tuhan pasti mampukan. Saya harus submisi. Teman-teman, kita semua punya pemimpin. Kita punya orang kita pemimpin. Kita doakan. Kita bertanggung jawab kepada mereka. Dan kita jadi contoh, menjadi orang submisif. Terakhir, transparansi. You get what you see. You get what you see. FGB men. Kita di luar sana di marketplace. Apa yang kita bicara, apa yang kita ngomong, tidak ada area abu. This is me. This is FGB men. Orang yang transparan. Orang yang transparan. You get what you see. Tidak pakai topeng, saudara. Kenapa chapter banyak yang tidak bisa ini? Salah satu yang membuat chapter tidak maju adalah kita pakai topeng, saudara. Kita pakai topeng. Seolah kita bagus, seolah kita support, kita pakai topeng. Saudara, kita harus bertobat, termasuk saya. Apakah kita transparan enggak? Jack Welch, seorang CEO GE, ketika dia retire, dan saya baca dia menerima 470 juta dolar atas apa yang dikontribut terhadap perusahaan. Orangnya sangat hebat. Dia bilang gini, trust happen when leaders are transparent, when leaders are candid, when they keep their word. It's that simple. Kepercayaan timbul ketika pemimpin transparan, pemimpin jujur, pemimpin pegang kata-katanya. Hanya sesuatu. FGB men. Apakah nilai kita keluar dari sana? Apakah you and me bisa transparan enggak? Matius 5 ayat 37 berkata apa? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau bagus, berani apresiasi. Kalau kurang, harus berani masukkan. Di Asia ini kita, orang Asia ini memang kita harus belajar gitu. Kalau bagus, kita diam. Kalau salah dikit, kita hajar habis-habisan. FGB men, kita harus belajar. Kalau bagus, kalau baik, ayo kita beri apresiasi, kita hargai. Tapi kalau salah, kita harus berani berikan. Jangan karena dia bagus, karena dia kaya, dan diam-diam. Soeharto kenapa jatuh? Karena dia punya anak buah yang tidak transparan. Ketika dia mau mundur, ya, udah berapa 50 atau berapa? Anak buahnya bilang, rakyat masih membutuhkan, ya, memberikan hal yang sangat tidak transparan. Saudara, our circle, lingkaran kita butuh orang yang transparan. Kalau enggak, sebagai pemimpin, kita susah. Berani transparan enggak? Kalau salah, katakan.
Saya salah. Sudah banyak sekali permasalahan terjadi karena kita nggak transparan. Ketika kita salah, kita cari scapegoat. Ketika kita salah, kita membenarkan diri. Makanya banyak hal yang simpel tidak selesai karena kita tidak transparan. Coba FGP man. Ketika salah, oke, akui, oke, saya salah. Let's move on. Bukan saya scapegoat lagi. Transparan. Kalau memang nggak suka, sorry, saya nggak suka loh. Lebih atau lebih baik diam. Kalau nggak bisa bantu, ya lebih baik ngomong aja. Dan kita memberikan janji-janji surga, membuat orang kecewa. Kalau kita perlu dibantu, kalau kita dalam masalah, transparan. Saudara, banyak pemimpin ya, ketika ada masalah tidak transparan, saudara. Banyak pemimpin menganggap ketika saya ada masalah nanti saya ngomong dianggap enteng, saudara. Start from leaders. Tidak ada orang yang tidak pernah punya masalah sampai kita ketemu Tuhan. Siapapun itu, nggak di bisnis, nggak di keluarga, nggak di pekerjaan, nggak relationship, semua pasti punya masalah. Masalahnya apakah kita transparan? Ayo FGP man, kita belajar sama-sama. Kemarin di meja, ya, saya share dengan Pak Alex karena anaknya 6 sudah jadi semua. Anak saya lagi transisi. Ya. Saya bicara doa, share juga masalah saya belajar. Saudara, kalau setiap kita FGP man, kita bisa transparan, tidak pakai topeng. Orang yang datang ke full gospel itu merasa this is my home. Di chapter kami ada satu orang, ya, bekas udah cerai, anak udah pergi semua, drug addicted, ya, kita bawa ke chapter. Ya. Kemudian dia ada ke chapter lain lagi. Dia berikan masukan kepada saya, Pak Budi. Saya ke chapter itu, saya merasa bisa diterima. Orang sana nggak pakai topeng. Kalau di sini, saya rasanya belum semua terbuka. Itu buat tamparan buat saya juga. Apakah setiap kita ketika kita masuk chapter, kita nggak pakai topeng? Memang perlu dibantu, memang perlu ditolong, ngomong saja, saudara. Paling tidak kita bisa saling mendoakan. Chapter yang hidup adalah chapter yang berani apa adanya. Bayangkan ketika orang bermasalah, kita doakan dan ada terjadi breakthrough. Satu atmosfer chapter itu akan masalah dikuatkan. Transparan, saudara. FGP man ketika keluar di marketplace, orang ini ngomong ada transparan. Itulah yang membuat orang tertarik dengan power masuk ke gospel. Our value, faithfulness, ya, faithfulness, accountability, submission, transparan. Saya yakin kalau setiap kita bisa punya value seperti ini, orang akan berlomba-lomba datang ke gospel. Kita punya nilai seperti ini, kita ajak orang berlomba-lomba. Wah, ini kita bisa apa? Faithfulness, accountability, submission, transparansi. FGP man, be strong in the Lord. FGP man, be strong in the Lord. Ini sudah siang ya, mungkin ada sebagian yang sudah lapar ini, saya lihat di wajah-wajah. Apa Bapak? Kita akan memasuki sesi kita ya, rapat kerja ya. Tadi disampaikan oleh Nasional Presiden kita Bapak Dali, tujuan daripada JRC ya, Joint Regional Convention
regional Solo Raya, Jateng atau Jateng 3 ya, dan regional Yogyakarta. Jadi tujuannya adalah kita akan melakukan evaluasi ya kinerja pelayanan kita di masing-masing regional setelah tahun 2023 berjalan ya. Karena kita mengadakan JRC ini tahun 2023 di bulan Oktober ya. Kita tetap sampai Desember kita tetap ya menyelesaikan program kerja masing-masing regional sampai Desember. Saya minta Bapak Ibu coba ya, kita maju, ini ada meja-meja kosong, tolong yang di belakang ini, ayo Bapak Ibu tolong, Pak Alek, Pak Rudi itu, yuk maju yuk, supaya kita enak nanti ya, diskusinya enak, karena ini tulisannya juga agak besar nih, ayo Pak Bambang Sutrasno, nanti kembali lagi nggak apa-apa kalau ibu-ibunya datang ya, ayo. Nanti bisa bapak-bapak akan bisa memberikan ya masukan, saran ya. Ya kalau kritikan yang membangun ya, jangan kritikan yang membuat RT kita Pak Susanto yang saya percaya sudah kerja keras ya. Ya kita memberikan kritikan yang membangun. Ayo tolong ini ya. Maju sebentar aja. Ayo, bisa nggak? Apa sudah di tempat itu aja ya? Nggak apa-apa kan? Ya. Waktu raker kita masing-masing regional 35 menit ya. Kita ini jam 10 lewat 10 ya. Masing-masing regional akan melakukan presentasi selama 35 menit ya. Itu termasuk di dalamnya diskusi ya. Nanti Pak Dali, Pak Rudia dari National Board bisa memberikan masukan-masukannya ya, ataupun bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini ya. Jadi nanti kita bisa tahu apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing regional ya, yang baik ya, mari kita adopsi ya ke chapter, ke regional ya, yang kurang ayo kita perbaiki bersama-sama, itu menjadi PR kita bersama ya. Untuk menyingkat waktu saya undang kita yang pertama Solo Raya dulu aja ya, Pak Iriadun ya. Selamat pagi semuanya. Ya, saya ulangi lagi ya. Semangat pagi semuanya. Jimmy Man. Peace on the Lord. Jimmy Man. Peace on the Lord. Ya, terima kasih Bapak. Saya mewakili Pak Gianto karena ada sedikit urusan. Beliaunya baru mau berobat ke Malaysia. Jadi saya mewakili beliau untuk mempersatiskan laporan dari Solo Raya. Ya, saya mohon Pak Rudiap, Pak ini, Pak Wahyudi, Pak Haryanto, Pak Dali untuk mempersatiskan diri. Ya, oke. Ini laporan konvensi regional 2003 Jateng 3 yang di RP-nya adalah Pak R. Gianto. Next. Saya ulangi lagi untuk nasional presiden kita. Ini susunan dari Sutanto, NPP 3 Pak Diap, NPP Jawa 3 Pak Benny Rianto. Terus Pak kita di bawah Jateng 3 ada Pak RP kita Pak R. Gianto. Terus untuk sekjennya saya sendiri Pak Geri Gunawan. Regional treasurernya Pak Wahyu Dihatanto. Di sini kita ada yang open yaitu Pak Erik Evras, terus Pak Hari Subagio untuk officer, terus untuk Pak Des Kuncoro dan Julius itu sebagai landing ministry. Teaching training kita nggak ada, voice information juga kita nggak ada. Pak kita MVP kita ada 2, Pak Rudi Kris
terus Pak Haryanto dan Pak Wahyudi. Ya, RD kita ada 2, Pak Budi Kristanto, Pak Hari Subagio. Dan selanjutnya VRF kita ada mencantumkan di sini. Next. Ini plan target dan aktual 2023-2024 Soraya. Ini seperti ini untuk tahun 2022, 2023, 2024. Ini saya nggak bisa diperbesar ya, karena terlalu jauh, terlalu kecil mungkin. Next. Ini data chapter kita. Chapter kita RD ada 16 chapter. Ya. RD-nya kita ada 3, VREP-nya kita ada 5, chapter-nya ada 16. Ini semua ada Mayem, Haribundo, Manahan, Musuhan, Ngayu, Tiria Bambu, Janako, Citi, chapter Mandarin, paket 1, paket 2, Pedan, Wedri, Adler, Boyolali, Karapandan. Adler, Boyolali, Karapandan kita masih facing. Next. Departemen Land Lift dan Sosial. Report kita tahun 2023 untuk Land Lift kita sudah mengadakan di Semarang. Land Lift juga Semarang kita gabungan. Terus kita juga menerima Land Lift dari Jawa Barat, dari Jogja. Kita juga mengadakan donor darah, baksos bagi paket makanan join dengan BI. Ya kita setiap seminggu 2 minggu sekali, 2 minggu sekali dari Solo Raya mengadakan baksos sama kita join dengan YI. YI apa nanti Pak Arik kalau ada pertanyaan bisa dibahas Pak Arik ya. Kalau di RMP tahun 2003 kita tidak berfungsi, jadi belum ada tindakan lapor dari nasional buat Pak. Minta tolong nanti bisa dibantu Pak. Terus kita ada 3 direktur departemen mengundurkan diri karena persoalan self support. Jadi kurangnya supportnya dari kita semua. Yang ketiga, beberapa pengurus senior sama sekali tidak terlibat dalam rekrutmen member. Ya, jadi kita sudah lama-lama belum bisa kepada itu. Yang keempat, dibutuhkan staf untuk membantu RGS dalam tugas-tugas administratif. Yang kelima, beberapa chapter cenderung tidak menerapkan filtering yang benar dalam rekrutmen member. Yang keenam, sebagian pengurus kurang memahami peran LOF dalam chapter, sehingga cenderung memaksakan untuk menarik eksistensi LOF keluar dari chapter dan membuat kelompok-kelompok LOF yang terpisah dari chapter. Ini kendala-kendalanya Pak Dalil, Pak Rudi ya, mungkin nanti bisa di Pak Beni juga mungkin bisa dikasih pengarah bagaimana Pak. Ya. Terus kita tidak lihat itu aja, kita ada dan kita juga minta saran dari masukan dari bagi regional ya. Kita supaya LOF kembali menjadi bagian dari chapter itu minta sarannya bagaimana Pak. Yang kedua, keterlibatan aktif pengurus dalam rekrutmen new member dan aktivitas chapter. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan pengurus chapter untuk monitoring kondisi member. Yang keempat, meningkatkan konten bisnis dalam program training 2024. Ini bagi regional kita Pak Beni mungkin ya Pak Beni. Untuk nasional, kita juga ada saran dan masukannya Pak dari Pak Rudi ya. Bagi nasional, supaya kita ada support narasumbernya Pak, atau speaker, atau trainer yang memahami kebutuhan daerah. Jadi sering kadang-kadang daerah pinginnya apa, nggak ngerti, tapi tahunya dari orang lain, jadi masalah Pak. Lebih baik tahu, jadi dari daerah itu seperti apa Pak keinginannya. Kita butuh seperti itu Pak, narasumber dan trainer-trainer itu Pak. Jadi tidak hanya dari masukan orang lain atau bagaimana, enggak, tapi dari bisa terjun langsung. Betul ya Pak Rudi? Ya Pak Erik? Betul ya? Itu terus ada lagi untuk bagi nasional kita perlu tim administrasi Pak, di nasional Pak. Tim administrasi lebih proaktif. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti harus bagaimana, sebagainya nggak ngerti. Jadi minta masukannya untuk sarannya nanti juga Pak. Gitu. Ya. Ini catatan intinya Solo Raya siap menuai di 2024. Tepuk tangan semuanya. Ya. Dari karena intinya Pak Rudi, Pak Dalil, intinya Solo Raya akan menuai banyak jiwa dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam wadah SGBFI. Ya.
Next. Udah selesai itu aja. Terima kasih. FGBB. Bisa menolak. Ya, terima kasih. Nah, kita harus kembali kepada misi daripada LF. Jadi misinya sebenarnya kalau visi kan sama, karena dia bernaung di bawah wadah FGG MFI. Nah, sehingga visinya sama, tetapi misinya berbeda. Misi yang utama adalah menopang pelayanan daripada suami. Jadi membantu para suami sehingga apa yang dilakukan oleh para FGG untuk menjangkau para men, ya, para laki-laki itu bisa lebih efektif, lebih mudah. Gitu. Nah, salah satu contoh adalah misalnya di dalam pertemuan-pertemuan di mana para suami-suami yang datang yang mungkin ada istrinya yang tidak ikut terlibat. Nah, para istri yang sudah aktif di LF ini bisa menjangkau para istri daripada FGMFI sehingga mereka bisa aktif. Nah, sehingga pada saat mereka aktif, nah, bisa menjangkau juga sesama daripada wanita, di mana wanita itu suaminya belum ikut di wadah FGMFI, sehingga pada saat dia bergabung di LOF, nah, dia melihat bahwa ini baik, persekutuan ini baik, sehingga dia bisa mengajak suaminya untuk gabung di FGD MFI. Nah, sehingga terjadilah multiplikasi. Nah, itulah salah satu daripada fungsi daripada LOF. Yang kedua adalah banyak masalah-masalah yang sering terjadi di dalam keluarga antara suami dan istri. Nah, pada saat ada terjadi sesuatu, nah, istrinya kadang memendam, dia tidak tahu di mana dia harus mengutarakan, di mana dia harus sharing, di mana dia harus tukar pikiran. Nah, di wadah LOF inilah para istri FGMFI ini waktu mereka mengadakan pertemuan, nah, mereka juga ada kesaksian dan mereka juga ada bisa sharing, ya, women to women, jadi antara mereka, sehingga mereka melihat kalau di dalam pertemuan ada yang bersaksi, nah, kesaksiannya itu bisa membangkitkan iman dia. Karena kenapa? Dia merasa persoalan di dalam keluarga dia itu begitu rumit, tapi begitu dia lihat kesaksian orang lain, wah, lebih berat lagi persoalannya, tapi bisa selesai. Nah, dari situ dia bisa menangkap. Nah, dia bisa masuk ke dalam rumah untuk bagaimana dia bisa lakukan sehingga semuanya kembali bisa dipulihkan. Itu dari pertemuan. Nah, yang kedua mungkin pada saat dia juga sendiri tidak tahu di dalam kesaksian dia tidak mendapatkan sesuatu, tetapi dia bisa lakukan antara yang dia lihat seniornya, nah, dia bisa semacam kayak konseling, tukar pikiran, nah, sehingga mereka bisa dibimbing. Karena mungkin karena rohaninya masih kurang, atau mungkin rohaninya kuat, tetapi egonya yang tinggi. Nah, mungkin bisa diturunkan gitu. Karena banyak masalah di dalam keluarga, ya, antara suami dan istri. Nah, selama kita masih hidup, termasuk saya sendiri pun juga, tentu saya juga terus tetap ada sering perbedaan pendapat juga. Tetapi ya kita selesaikan dengan baik gitu. Itu fungsi daripada antara hubungan suami istri dalam keluarga. Begitu pun juga di dalam mendidik anak-anak dan sebagainya. Itulah kira-kira fungsi daripada LOF. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Terima kasih. Bisa saya kira ya. Kalau untuk nomor 1 nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya. Baik. Yang kedua, ini pasti ada kaitannya ya dengan nomor 1 ini ya, karena REPV itu salah satu tugasnya dia mengkoordinir 4 pilar
ya sekarang ini 4 departemen ya. Nah, ini kan ada 3 direktur departemen yang mengundurkan diri ya. Nanti secepatnya saya setelah Pak Gianto ini pulang dari rumah sakit dari Penang ya, kalau beliaunya sehat segera saya akan ke Solo ya. Jadi mungkin bisa ketemu Pak Eri, Pak Erik, Pak Rudi ya. Kita akan diskusikan lagi ya. Karena jangan sampai ini terlalu lama ya, terutama 3 departemen ini ya. Karena departemen ini salah satu ya departemen yang hal yang penting ya, memberikan support ya, support kepada ya para RT, para pilot, para CP ya, supaya mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh gitu ya. Kalau ini kegiatan terlama memang kurang bagus ya. Mungkin Pak Rudi atau Pak Dalin bisa menambahi atau Bikin komentar. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat kakak kita. Ini jadi kalau seperti pertama punya pertanyaan, REVP sepanjang tahun 2023 sama sekali tidak berfungsi dan belum ada tindakan apapun dari National Board. Ini kita ini wadah yang memang bukan seperti perusahaan. Jadi tidak serta-merta orang itu kalau tidak berfungsi, tanda kutip, kalau memang benar, itu kita langsung potong. Enggak, karena wadah ini kita punya punya tagline juga kan, is better for us, is not. Bukan berarti sesukanya, ya. Jadi tentu terima kasih sekali. Saya baru dapat suratnya mungkin 4 hari yang lalu kali. Tapi ada mekanismenya yang belum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tolong juga regional memperhatikan hal tersebut. Ya. Karena nasional tidak akan memproses kalau prosedurnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ya. Jadi ini diperlukan staf khusus untuk membantu RIA. Itu udahlah. Kita nasional nggak bisa, masa nasional sampai ke situ juga enggak, ya. Jadi nanti tolong ya, semua regional mana yang kira-kira mau minta disupport sama nasional, mana yang kira-kira cukup di situ aja. Kalau perlu minta bantuan, nanti kita bantu. Beberapa chapter cenderung tidak menerapkan filtering yang benar dalam rekrutmen member. Kita bersyukur loh, TNI sudah memberikan training bagaimana rekrut member, bagaimana rekrut chapter presiden, bagaimana menyelangkan chapter yang baik, bagaimana banyak hal sudah dilakukan. Nanti teman-teman coba, kalau memang perlu online karena satu dan lain hal tidak bisa online, TNI juga bersedia untuk datang. Asal memang waktu datang TNI tolong dikumpulkan. Saya ada dengar nih, tapi bukan di sini, di Bangladesh. Katanya gini, waktu tim TNI datang umpamanya 5 orang, yang hadir itu juga kira-kira 5 orang. Ya, jadi tolong, pokoknya kita nasional full support. Terima kasih Pak. Ya. Ini terus sebagian pengurus kurang, ya ini tadi sudah ini. Kira-kira dari saya itu dulu. Iya, terima kasih Pak. Kita percaya pasti Tuhan tolong. Amin. Ya, thank you. Di skala nasional ada, saya ada beberapa poin yang mau highlight juga. Departemen doa, tadi saya lihat ada doa regional. Kalau boleh saya sarankan, Departemen doa ikut doa nasional tiap Senin jam 5. Kita sudah lakukan setiap minggu. Sudah ada 150 orang lebih hadir. Dan kita bisa bersama-sama. Kalau kita doa bersama-sama, ini akan jauh lebih efektif
nanti bisa ketemu orang dan apa yang bisa didoakan bersama-sama. Kemudian voice, saya lihat 300 voice sekali ambil ya. Berarti kira-kira satu orang ambil 3 voice dan satu orang ambil 3 voice. Nah mungkin nasional khususnya Departemen Voice perlu masukan untuk voice. Apa yang perlu? Kenapa hanya 3 orang ambil? Apakah materinya kurang bagus atau apakah apa gitu? Dan solusinya apa? Kasih masukan kepada nasional. Jadi kita belajar, teman-teman kita belajar, kita memberikan masukan dan ada solusi juga. Ya. Untuk voice mungkin bisa berikan masukan kepada nasional. Ya. Kenapa hanya 300? Oh, members kami tidak tertarik atau apa gitu. Sehingga nanti voice nasional juga bisa melihat masukan dari daerah. Oke, tadi menyambung dikit poin nomor 4, poin nomor 3 ya. Saya yakin pengurus members senior pasti mau rekrut. Ya. Dengan Pak Hongtai di sini, saya yakin Pak Hongtai juga mau rekrut. Nggak mungkin nggak mau rekrut. Mungkin komunikasi kita bagaimana gitu. Ingat tuh, di Alkitab bangsa Israel mau masuk ke dalam tanah Kanaan bukan hanya Joshua, tetapi ada Kaleb. FGB memang kita perlu anak muda, kita perlu orang tua juga sama-sama. Anak muda di depan, orang tua di belakang support. Jadi kita bangun komunikasi. Saya yakin Solo dengan begitu banyak anak-anak muda yang potensi pasti akan berkembang kalau kita komunikasi dengan baik. Dan saya akan tertarik dengan Josh. Ini mungkin bisa nasional, bisa belajar juga dari ini, bisa untuk regional lain. Bisa nggak disediakan sedikit mungkin 2 menit 3 menit apa yang dilakukan oleh jaringan online shop? Masukan saya cuma satu, kita boleh lakukan, tapi ingat accountability dan transparansi. Jangan nanti kita bikin acara bersama-sama ujung-ujungnya ribut. Nanti ribut full gospel lagi di bawah. Ya. Pak Dali saya sering diteleponin orang. Sering ditelepon orang. Ya, full gospel gimana ini? Ya kan? Saya ditipu sama ini gitu. Harusnya nasional board ambil tindakan. Ya. Ingat sekali lagi, full gospel tidak bertanggung jawab terhadap bisnis. Full gospel bukan organisasi bisnis. Tetapi kalau members dengan members mau lakukan bisnis silakan. Maka tadi bilang accountability, transparansi harus jelas. Dari nasional, kalau mendapat dari yang momen Solo Raya. JOS itu adalah sebetulnya karena keresahan dari teman-teman yang semua sudah beranjak ke online system, tapi beberapa banyak di antara teman-teman itu tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengalihkan offline bisnis mereka ke online. Sedangkan ketika mereka harus membayar orang secara profesional, satu orang itu akan hanya mendapatkan satu online shop aja, atau mungkin satu di Tokopedia, satu di Lazada, satu di Shopee begitu, hanya satu. Maka idenya kita adalah kita merekrut anak-anak muda, kita training mereka untuk menjadi reseller. Kita rekrut, kita training mereka menjadi reseller, sehingga ada sekelompok reseller. Bayangin jika kita punya 500 reseller, ketika ada satu produk yang ingin dijualkan secara online, mereka cukup mendaftar ke kelompok kita ini, kemudian 500 reseller ini secara bersama-sama, secara masif akan menjual produk tersebut. Sehingga seakan-akan produk ini memiliki 500 toko atau memiliki 500 sales online gitu. Karena orang yang cari di market online itu tidak cari tokonya, tapi cari barangnya. Jadi ketika orang cari barangnya, misalnya cari skincare gitu, maka 500 toko kita itu akan ada di urutan teratas. Maka beli dimanapun itu akan beli di
sekelompok reseller kita. Gitu. Singkatnya begitu bro. Ada yang ditanyakan kan? Dari MI sampai ke bawah itu kurang nyambung. Kalau anjuran saya, pengurus yang ada itu masuk camp saja Pak. Masuk camp, di-camp oleh teman-teman Fulgaspol sendiri, sehingga ngerti lebih-lebih ya juga untuk mengingatkan kembali makna pelayanannya di Fulgaspol itu seperti apa. Saya percaya lewat camp itu juga yang tidak cocok jadi pulih begitu dan mengembalikan ke visinya kembali. Ya paling waktu mungkin apa itu satu malam 2 hari, tapi saya percaya itu akan merubah secara total. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Ya, masukan yang baik ya. Coba nanti dibicarakan dengan Pak Gianto sebagai RP ya. Saya kembalikan kepada Pak Gianto bersama timnya ya, apa yang tadi disampaikan Pak Alex ya. Jadi pengurus supaya semacam ya Pak Alex M ya, itu bisa dilakukan ya, mungkin 1 hari ya, 2 hari 1 malam lah ya. Jadi nanti semua ya di situ kita kembali belajar ya mengenai TNT lagi ya. Tadi yang poin 3 tadi kan juga pengurus senior sama sekali tidak terlibat dalam rekrutmen member ini ya. Kita benahi bersama-sama ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kita bukan cari kesalahan loh ya, tolong ya dipahami benar. Kita mencari kekurangan untuk kita perbaiki ya. Kalau kita mencari kesalahan itu tidak ada habisnya ya. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna ya. Tapi kita diberi satu dengan yang lainnya ini saling melengkapi. Itu yang sangat penting. Saling melengkapi. Tadi sampaikan pengarahan Pak Dali itu kita harus unity. Kalau ada unity itu jadi ada berkat di situ ya. Ada kekuatan ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan karena waktu sangat terbatas ya. Sudah 35 menit ya. Pasti Pak Eri. Terima kasih Pak Eri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Terima kasih atas support daripada Regional Solo Raya. God bless ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan waktunya kepada RP kita Regional Yogyakarta Bapak Susanto Jayaputra. FGP Band, be strong in the Lord. Saya akan menjelaskan tentang progres pelayanan di Regional Yogyakarta ya. Ya, ini susunan struktur organisasi secara garis besar saja ya, jadi tidak perlu mendetail. Kita di Regional Yogyakarta itu ada 1 RVP dan ada 3 RVP. Ya, ini diperlukan karena memang pada saat ini perkembangannya Jogja itu sudah sampai di 38 chapter. Jadi REVP yang sebelumnya itu hanya memegang departemen, ini juga diperbantukan untuk memegang 2 RD. Dan yang 3 RVP lainnya itu juga membantu untuk memegang RD. Membantu untuk mendorong pergerakan dari para RD. Ya. Next. Ya. Ini keseluruhan chapter sejauh ini ada di Yogyakarta. Ada 6 RD. RD 1 itu ada membawahi 7 chapter, RD 2 ada 5 chapter, RD 3 itu ada 5 chapter, RD 4 itu ada 7 chapter, RD 5 itu ada 6 chapter, dan RD 6 itu 2 chapter. RD 6 itu bukan di Anak Tirikan, tapi RD 6 itu memang di Purworejo dan Kutoarjo. Jadi itu mereka berdiri ada semacam satelit dari di Jogja, Regional Jogja. Ya, berikut. Nah ini plan dan pencapaian dari tahun 2023.
chapter itu kita awalnya kita rencanakan ada 42. Jadi tahun 2023 kita mencapai 38. Jadi pencapaian 90%. Tapi dari 38 itu chapter sehat itu yang dengan member lebih dari 7 itu sementara baru 13. Yang lain sudah mendekati 7 tapi belum sampai 7. Jadi pencapaiannya itu hanya 48%. Paid member itu kita rencanakan 288 tapi sekarang itu hanya 233. Jadi pencapaian 80%. Yang menonjol itu adalah kegerakan di kegiatan sosial ministry. Ada 2 kegiatan yang kita rencanakan tapi kita melaksanakan ada 4. Jadi ada kenaikan dan juga untuk LOF dari 145 member rencananya aktualnya 141 member. Ya, next. Nah, ini pemetaan dari regional Jogja. Jadi kalau dilihat dari pemetaannya itu memang cukup banyak chapter-chapter itu terkumpul di daerah pusat kota. Sebenarnya ada tiga poin yang agak jauh. Yang di atas, pucuk atas itu adalah chapter Muntilan. Chapter Muntilan itu juga masih di handle sama Jogja, itu jauh di atas. Yang di barat itu ada 2 titik kecil itu adalah Purworejo dan Kutoarjo. Dan yang sebelah timur itu ada 1 titik biru itu adalah chapter Wonosari. Jadi target kita adalah kita berusaha untuk memperbanyak chapter-chapter di antara pusat kota ke daerah-daerah di utara, di barat, dan di timur. Ya. Memang terus terang ada 1 PR, yaitu kita sampai saat ini walaupun sudah ada tapi kita masih belum cukup banyak di chapter di daerah Bantul dan kita mau lebih banyak bergerak ke sana. Ya. Ya, next. Ya ini hanya foto-foto kegiatan. Ada bakti sosial, ada kegiatan-kegiatan di Airline Live. Nah ini salah satu yang cukup menonjol juga adalah bahwa kita punya 11 titik pembagian voice di Jogja. Jadi voice itu sampai sekarang ada 650 per edisi yang dibeli, tapi itu kemudian sebagian besar itu dibagikan ke 11 titik ini. Jadi ini sebagai sarana penginjilan dan penjangkauan. Foto kegiatan chapter, jadi sekarang chapter sudah mulai onsite dan ini foto-foto kegiatan dari Young Movement, kegiatan LOF. Nah, program kerja di 2023 yang kita rencanakan sebagian besar kita sudah bisa lakukan. Kita sudah mengadakan camp TNT waktu itu, luar biasa sekali, didukung oleh nasional. Kita adakan waktu sekali di Kaliurang. Terus Regional Leaders Fellowship kita sudah lakukan, FCBH itu juga dilakukan oleh masing-masing RD waktu itu. Jadi dan kegiatan sosial bersama ini adalah donor darah dan kunjungan ke lapas. Sepengetahuan saya, Regional Yogyakarta itu salah satu regional yang punya kegiatan sosial untuk kunjungan ke lembaga pemasyarakatan. Terus TNT kita sudah lakukan dan kegiatan Airlift, Landlift, ya nggak bisa dipungkiri bahwa Jogja itu kota wisata, jadi kita cukup sering menerima Landlift dari regional lain dan tahun ini kita mulai coba kita juga berkunjung ke regional lain. Nah, ini rencana program, ada training-training di member meeting, itu nanti akan saya jelaskan sedikit. Kita juga merencanakan prayer dan family camp, terus praktek di keluarga dan tempat kerja. Kita juga merencanakan mesbah doa di tempat calon chapter. Ini kita rencanakan tahun depan sebelum membuka chapter diusahakan untuk bisa ada mesbah doa. Terus ada training leadership dan kegiatan airlift dan couples meeting. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ada beberapa kendala dan ini ada saran dan masukan. Ini saran dan masukan dari regional yang kita tampung dari para member. Ada satu kegelisahan itu bahwa selama ini yang dikerjakan itu seolah-olah lebih banyak mengacu kepada hal-hal yang sifatnya organisatoris. Jadi waktu itu ada masukan bahwa regional harus bisa melihat orang-orang yang dilayani sebagai jiwa dan bukan semata-mata angka statistik.
jiwa-jiwa ini punya kebutuhan yang beragam dan perlu dilayani dengan penuh kasih. Ini menjadi PR dari regional, bagaimana menyeimbangkan tema-tema dalam chapter supaya ini bisa dicapai. Lalu yang kedua, perlu ada training dan pembekalan leadership, terutama bagi chapter presiden, rep dan regional director, karena mereka sebagai ujung tombak gerakan. Dan harus ada satu keseragaman leadership. Ini juga saran yang diberikan kepada kami di regional. Terus ini yang untuk mengacu ke tahun depan, karena tema kita lebih banyak multiplikasi, perlu ada training tentang metode pekabaran Injil dalam kaitan visi multiplikasi. Terus mendorong LOF untuk lebih meningkatkan perannya sebagai pendukung yang membantu pelayanan suami di Full Gospel supaya kegiatan Full Gospel dan LOF bisa lebih terpadu. Ini salah satu saran juga yang kita terima dan kita akan konsentrasikan. Lalu memperkuat dan memperlengkapi chapter presiden dan jajarannya sehingga siap melayani dan mampu mengisi kebutuhan manpower dalam regional. Memang ada wacana bahwa nanti di akhir kepengurusan kita, jika memang rencana Tuhan, kita akan mekarkan satu regional menjadi 2, dan di sini kita perlu memperbanyak manpower. Ya, terus yang keenam itu mendorong semangat Brothers Keeper sehingga dalam chapter bisa timbul suasana fellowship. Jadi semangat Brothers Keeper ini adalah bagaimana kita saling menjaga, karena apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari member itu yang kita perlu ketahui, pergumulan-pergumulan mereka, kesulitan-kesulitan mereka, dan masing-masing member itu, masing-masing chapter itu harusnya memahami. Jadi ini ada semangat Brothers Keeper, kita saling menjaga. Terus yang ketujuh, lebih menekankan pada tema-tema praktis dalam kegiatan-kegiatan chapter. Lebih baik jika ada trainingnya. Misalnya tema membangun mentalitas juara, tema tentang bagaimana berdoa dan hal itu. Terus yang kedelapan, mengadakan mesbah doa di tempat calon chapter dan di tempat yang menerima sedang menghendaki ada doa persekutuan. Jadi chapter-chapter yang akan dibuka kita beri penekanan, ayo kita mulai dengan mesbah doa. Ini saran dan masukan kepada regional dan ini nanti kita akan olah. Terus ada lagi saran dan masukan kepada nasional, memohon dukungan dan keikutsertaan National Board dalam kegiatan-kegiatan regional. Jadi nanti kita akan undang, terutama yang nomor 2 itu ya, untuk kegiatan-kegiatan yang movement, karena kita perlu masukan-masukan dari National Board. Terus yang ketiga yang ketiga ini sebenarnya tahun lalu kita pernah ajukan, tapi tahun ini hanya kita kembali ingatkan. Jadi mohon National Board untuk dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan praktis terkait peran pengusaha Kristen yang beredar di masyarakat, sehingga keseluruhan langkah dari Full Gospel ini dapat diseragamkan dan kita bisa benar-benar bilang bahwa ya kita organisasi pengusaha Kristen, apa perannya, ya kira-kira begitu. Nah, ini kalender of event kita, seluruh kegiatan itu sebenarnya nanti akan berakhir di bulan September kalau saya nggak salah. Jadi ini calendar of event, regional board meeting itu tetap setiap bulan kita adakan, ada regional leaders meeting, menara doa dan chapter berdoa kita sudah ada 8 titik sekarang. Jadi ini akan terus kita pertahankan dan nanti di bulan Juni rencana akan ada prayer camp. TNT itu kita akan coba tetap adakan 3 kali dan social ministry itu tetap nanti ada kunjungan land lift, ada ke lembaga masyarakatan, ada donor darah. Terus ada satu usulan dari Solo waktu itu untuk mengadakan joint regional meeting yang nanti kalau mungkin kan bisa kita adakan di bulan Agustus, dan LOF itu mengadakan family gathering, kira-kira seperti itu. Kita menjangkau jiwa-jiwa ya, tapi memang kita harus akui ya, kelemahan kita ya. Saya melihat setelah kita jangkau ini ya, kebanyakan kita nggak muridkan ya. Jadi kita hanya jangkau aja, setelah itu kita biarkan ya. Ini yang menjadi PR kita bersama, harus kita muridkan ya, supaya mereka orang yang dulunya mereka yang terbelenggu dalam dosa ini kita jangkau, kita bebaskan. Mereka harus kita bekali ya di dalam kerohanian mereka. Kalau enggak mereka
mereka nggak akan melakukan bagian mereka lagi ya, karena saya melihat ini FGP ini kan seperti multi level ya. Jadi kita jangkau, kita menangkan, ya mereka tugasnya setelah mereka dimenangkan ya mereka tugasnya untuk memenangkan orang lain juga ya. Kemarin kan kita sudah sempat persentase bagaimana DKI Jogja luar biasa LOF-nya. Nah, tetapi di sini ada poin 4 yang meminta mendorong LOF untuk lebih meningkatkan perannya sebagai pendukung. Nah, ini kesempatan pertemuan. Mungkin barangkali ada chapter-chapter yang merasa kurang. Nah, kira-kira apa sarannya supaya nanti saya bisa sampaikan kepada LOF-nya, jadi melalui ketua LOF-nya untuk bisa kepada LOF regional yang ada di sini. Terima kasih. Dari banyak lapas yang menginginkan ini FGP pelayanan secara tetap, tapi kami menunggu responnya sih, katanya harus ada surat dari pusat atau bagaimana, karena di lapas itu jarang yang berani memberi, terutama alat mandi. Jadi biasanya kan cuma datang. Jadi kalau bisa secara resmi itu melalui Kemenkumham, itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang saya lihat tadi programnya dari Solo itu ada JOS, kemudian ada ekspor impor, itu sangat menarik itu kalau dikembangkan. Kemudian tadi kalau saya lihat di kelompok tangan di atas ya, itu ada seperti jambore musim dari pengusaha-pengusaha mengadakan satu event sekalian bisnis FG, menggelar produk yang masing-masing, itu aja. Terima kasih. Kalau di Solo kegiatan chapternya itu melulu khotbah, kesaksian, itu anak-anak muda dan mau datang. Jadi kita mencoba menyimbangkan antara full gospelnya, pertumbuhan imannya dan bisnisnya. Dan kebetulan saya sama yang terhormat dan terkasih Bro Bunsan, kita janji ada join program ya. Tenang Pak, kita akan ada join program. Jadi program-program yang momen yang bisa kita buat bersama, kita akan bikin bersama ya. Yes, itu Pak. Saya prihatin masalah regenerasi. Kita memang membutuhkan yang movement. Ya. Yang movement kalau untuk mahasiswa kita full gospel mestinya perkenalan dulu. Soalnya mereka kan nantinya kemana kita nggak tahu. Kita kumpulkan di sini nanti lulus baik. Dan nanti kalau sudah lulus, sudah mulai kerja, mereka disarankan untuk cari kelompok sendiri. Dan memang tidak mudah menggerakkan yang momen, karena yang momen pada mulai bekerja memikirkan bagaimana mencukupi kehidupan rumah tangga masing-masing. Kalau kita ini sudah pada mapan aktivitas seperti ini, oke lah gitu. Tapi yang masih muda-muda itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita sarankan ke arahkan, nanti pada saatnya mereka mapan, mereka akan bergerak. Yang penting kita dorong, dan kita sebagai senior-senior, kita memberi contoh yang baik. Kadang-kadang ada anak-anak yang diajak kegiatan ini, males kong papa yang kayak itu. Nah, kita jangan sampai diremehkan oleh anak-anak. Itu kita harus berusaha, dan yang pokok kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita agar kita doakan anak-anak kita tuh bisa untuk ikut aktif dalam kegiatan rohani, baik pelayanan di gereja maupun terutama dalam berbuat. Dulu buat Pak Susanto. Terima kasih. Mungkin ada saran apa gitu dan masukan. Buat kami yang di nasional selalu akan support Pak Susanto dan mungkin teman-teman yang lain. Kita selalu mensupport, tapi kita juga minta kebutuhan yang diinginkan oleh regional, sehingga waktu kita diminta atau kita kirim orang memang sesuai dengan kebutuhan. Tadi ada yang, kalau nggak salah saya dengar, ada yang mungkin apa yang ini kalau datang sendiri tidak sesuai kebutuhan kan. Jadi nanti tolong
minta, kita akan support. Nggak usah datang sendiri, pokoknya FGD ciri khasnya datang sendiri, tiket bayar sendiri, hotel bayar sendiri, apa semua sendiri. Plus lagi, ya kadang-kadang dimana juga bonusnya atau ya. Nah kalau mahasiswa, kita bersyukur Pak Susanto, kita sudah bekerja sama dengan LPMI. Artinya secara dini sudah kita memperkenalkan mereka apa FGD MFI. Nantinya kalau mereka mungkin apa itu magang atau sudah selesai, mereka sudah mengenal betul nantinya. Oh, waktu saya masih kuliah saya sudah dengar di FGD MFI. Ya, makanya ada program kita Goes to Campus dan kita kerjasama sama LPMI. Mengenai pelayanan penjara, kita senang sekali nih. Senang sekali, kita dukung pokoknya. Pokoknya kalau menjangkau jiwa-jiwa, pasti kita dukung. Dimanapun, pasti kita dukung. Ya. Terus mengenai jejaring, kita mesti apresiasi nih. Bro Erik mana Bro Erik? Wah, Jogja, Solo, tepuk tangannya yang kencang Pak Benny. Ya ini menjadi harapan kita semua bahwa sebenarnya kita juga di nasional sudah bekerja sama, tetapi kita memberikan kebebasan kepada regional-regional sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Yang paling penting sekali lagi bahwa FGD MFI tidak berbisnis, tetapi anggotanya berbisnis. Sama juga nih, sekalian ya nggak apa-apa ya Pak Susanto ya. Pemilu FGD MFI tidak berpolitik, tetapi anggotanya silakan aja. Ya, jadi ingat nih, kalau ada anggota teman-teman kita bersyukur banget kalau jadi anggota DPD, DPRD, DPR, nggak apa-apa, tapi jangan FGD di bawah untuk tusuk. Ya, jadi jangan, nggak apa-apa. Saya mungkin karena waktunya udah mau habis kan, ya. Jadi saya cuma mengucapkan banyak terima kasih kepada Yogyakarta dan Solo, kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili seluruh jajaran National Board mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras, kerjasama kita selama ini, dan saya mengharapkan bahwa kita terus meningkatkan dalam kerjasama kita untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan saya berharap bahwa kita berjalan di dalam kerendahan hati. Karena kalau kita berjalan di dalam kerendahan hati, kita bisa memberikan impactful business and community life. Berjalan di dalam kerendahan hati, karena saya percaya kita bisa memberikan impactful business and community jika kita punya karakter yang indah. Nah, karakter yang indah pasti nampak ada dua. Satu, kita harus punya integritas, kejujuran. Yang tadi Pak Rudi bilang, apa yang kita katakan kita lakukan, dan lain sebagainya. Dua yang nampak di dalam karakter yang indah adalah rela berkorban. Mari teman-teman yang muda-muda nih, kalian masih muda, kalian pemimpin yang akan datang, mari berkorban terus, berikan waktu yang lebih banyak. Kita yang tua-tua ini sebentar lagi sudah retire semua nanti. Retire dalam arti nggak kerja keras, tapi tetap di dalam pelayanan FGD MFI. Saya kira itu, sekali lagi maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak Dali. Mungkin Pak Rudi ya, maka menambahkan patah dua kata. Silakan Pak Dali. Pak Rudi. Ada saran saja tadi mengenai yang movement.
Teman-teman, anggota FGB adalah orang yang bisa menghidupi diri dan keluarga. Mahasiswa itu sangat bagus. Kita invest waktu untuk mereka. Tapi kita harus ingat, core business kita, members kita adalah orang yang sudah di marketplace. Kita tidak mungkin menembak terlalu banyak. Kita fokus mana dulu. Saya sarankan Jogja, fokuskan kepada marketplace dulu, anak-anak mudanya. Nanti sudah ada 2 chapter atau 3 chapter, kita serang yang di mahasiswa, jauh lebih gampang. Karena kalau kita masuk ke mahasiswa dan lain-lain, kita nggak ada chapter yang bisa tampung, juga sayang sekali. Saya pikir coba kita Jogja fokus kepada anak-anak muda, pengusaha muda, jangkau mereka, bangun 2-3 chapter, nanti jauh lebih gampang. Fokusnya, tenaganya itu nggak perang itu pelor kan terbatas. Kita tembaknya benar-benar fokus ke sasaran. Saya pikir Jogja ini, seperti kemarin saya bilang, banyak member yang sudah senior, anak-anaknya banyak di bisnis, di marketplace. Ayo kita mulai dari anak-anak kita ajak mereka. Ya. Mereka kalau sudah masuk akan luar biasa. Ya. Pak Intolo anaknya sudah di dalam, Pak Ongkai anaknya sudah di dalam. Ayo kita daftarkan teman-teman anak-anak kita, daftarkan aja. Ya, itu saja. Thank you semuanya. Terima kasih. Silakan Pak Susanto bisa kembali di tempat. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada Pak Susanto sebagai RI Regional Yogyakarta. Terima kasih. Karena waktu sudah sangat mendesak, ya, kita akan memberikan kenang-kenangan kepada pembicara kita nasional, ya. Nanti setelah kenang-kenangan, saya minta Pak Intoro sebagai penasihat regional Yogyakarta untuk berdoa untuk kita launch, ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kamera Pak, oke. Menyertai aku dan melindungi aku dari Ya, oke, terima kasih. Dan yang kedua, Pak. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, lihat kamera. Ku percaya kau Tahan dulu. Ya, mari kiranya Engkau memberkati Sudah, Pak. aku berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapak. Dan kalau sebentar kami mau menikmati hidangan yang sudah disediakan pada siang hari ini, mau mensucikan makanan dan minuman ini supaya bisa menjadi berkat dan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau, Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, mari silakan akan meninggalkan kondisi. Beliau akan membuka
Tuhan.